Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Kita tahu bahwa Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembatal keislaman yang berikutnya, yaitu mengingkari perkara yang jelas diketahui dalam agama, ya, mengingkari perkara yang jelas diketahui oleh agama, yang dikenal dengan istilah para ulama dengan ingkar ma'lum min ad-din bid-darurah, yaitu mengingkari perkara atau hukum perkara yang jelas diketahui dalam agama. Maksudnya apa? Maksudnya dia menolak hukum-hukum yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hukum tersebut semua orang sudah tahu, hukumnya sudah jelas, makanya disebut dengan jelas atau disebut dengan bid-darurah, ya. Bid-darurah, darurat, yaitu semua orang mengerti, semua orang tahu tentang hukum ini. Semua orang Islam tahu tentang hukum ini. Dan jelas dan tanpa ragu, ya, tanpa ragu, sehingga darurat semua orang tahu. Semua orang disebut dengan istilah Arab bid-darurah, yaitu semua orang tahu, baik orang alim maupun orang awam, ya. Baik orang alim maupun orang awam. Contohnya apa? Contoh misalnya yang semua orang sudah tahu. Contoh pertama, perkara-perkara yang disyariatkan yang kedua misalnya perkara-perkara yang diharamkan. Contoh, semua orang tahu, namanya orang Islam semua tahu bahwasanya salat 5 waktu. Salat hukumnya wajib, adalah rukun Islam. Ini semua orang tahu. Puasa Ramadan wajib. Wanita wajib berjilbab. Ini contoh, ya. Semua orang tahu akan hal ini, bahwasanya orang kafir di neraka. Atau ini contoh. Jadi wanita wajib berjilbab, wajibnya zakat, ya. Misalnya, semua orang tahu, ya. Wajib berbakti kepada orang tua. Apakah ada orang Islam yang tidak tahu? Saya rasa semua orang tahu. Tidak usah ustaz, semua anak kecil pun tahu, ya. Namanya salat, ya, 5 waktu, mereka ngerti. Semua Islam ngerti akan, kecuali orang yang baru masuk Islam, mungkin enggak ngerti, itu wajar. Atau orang yang tinggal di daerah terpencil yang Islam tidak sampai, mungkin tidak tahu, wajar. Tapi kita bicara secara umum, ini perkara-perkara yang semua orang tahu, baik orang alim maupun orang yang tidak alim. Contoh lagi perkara yang diharamkan, yang diketahui oleh seluruh orang, misalnya haramnya babi, haramnya zina. Contohnya lagi misalnya haramnya zina, misalnya haramnya homoseksual. Ini haramnya
menyembah berhala. Ini semua orang tahu, tidak boleh menyembah patung. Semua orang ngerti haramnya membunuh. Ya, dan lain-lain ya. Haramnya memperlihatkan aurat. Ini contoh yang disebut dengan perkara-perkara yang diketahui secara darurat, semua orang tahu, orang alim maupun orang awam ngerti hukumnya. Nah, kalau ada orang dengan sengaja mengatakan salat 5 waktu, salat tidak 5, salat 1 waktu aja misalnya. Salat yang penting iling, tidak wajib 5 waktu. Kita bilang ini orang Islam baru masuk Islam, kalau masuk Islam baru mu'allaf, kita kasih uzur. Tapi kalau sudah tinggal lama di negeri Islam, bahkan ustadz, bahkan kiai, ya ini kafir ya. Contoh lagi, mengatakan salat bukan rukun Islam, atau mengatakan bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib. Puasa Ramadan tidak wajib. Semua orang tahu, semua anak kecil pun tahu puasa Ramadan wajib. Dia bilang tidak. Oh, jilbab tidak wajib. Ini baru masuk Islam, itu bagaimana jilbab tidak wajib? Ya, contoh. Semua orang tahu jilbab itu wajib. Semua orang awam semua ngerti jilbab itu wajib. Dia bilang tidak wajib. Zakat tidak wajib. Tidak wajib berbakti kepada orang tua. Ini contoh perkara yang semua orang tahu. Ya. Kemudian dia mengatakan tidak, maka sungguhnya dia terjerumus dalam kekufuran karena berarti dia telah menolak hukum yang jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara yang diharamkan. Haramnya babi, semua orang tahu haramnya babi. Semua orang Islam tahu haramnya zina. Kecuali saya katakan tadi baru masuk Islam mungkin ya. Semua orang tahu homoseksual hukumnya haram. Laki-laki menikah perempuan dan perempuan hukumnya haram. Semua orang tahu menyembah berhala hukumnya haram. Tidak boleh menyembah patung. Semua orang tahu membunuh itu hukumnya haram. Mencuri itu hukumnya haram. Ya, memperlihatkan aurat hukumnya haram. Ini semua orang tahu. Baik orang Islam yang berilmu maupun orang Islam awam. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Islam yang jelas diketahui dalam agama. Nah, siapa yang nekat menolak ini semua, mengingkari hukum-hukum ini, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Ya. Taib tolong di foto. Kenapa kufur? Kenapa yang mengingkari kufur? Ada beberapa tinjauan yang menjadikan orang yang mengingkari kufur. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ini perkara ijma. Ulama telah sepakat akan hal ini ya. Bahwa siapa yang mengingkari hal ini adalah hukumnya kafir. Ini adalah perkara yang merupakan ijma ulama ya. Sini banyak sekali nukilan tentang akan ijma hal ini dari berbagai macam mazhab ya. Saya nukilkan misalnya ya dari mazhab Maliki misalnya Ibnu Abdul Bar ya, dia berkata wa qad ajma'u ala anna mustahilla khamril inab al-muskir kafirun. Para ulama telah sepakat bahwasanya siapa yang menghalalkan khamr yang memabukkan, dia bilang halal maka hukumnya kafir ya. Contoh ya. Contoh mencela Allah dan Rasulnya, ini semua orang tahu adalah perkara yang diharamkan. Waqad ajma' ulama ala anna man sabba Allah azza wa jalla wa sabba rasulahu ya, dan seterusnya, maka dia telah kafir. Siapa yang mencela Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir. Dia mengatakan boleh ya. Demikian juga al-qadhiyat dari mazhab Maliki juga. Waqad ajma'al muslimun ala takfiri kulli man istahalla al-qatl aw syurbil khamri aw zina mimma harramahu Allah ba'da ilmihi bi tahrimihi. Para ulama telah sepakat untuk mengkafirkan setiap orang yang menghalalkan pembunuhan, yang menghalalkan minum khamar, yang menghalalkan zina setelah dia tahu bahwasanya Allah telah mengharamkan dan dia nekat menghalalkan, maka dia telah kafir ya.
Demikian juga berkata Ibnu Hazm, "Wala khilafa baina itsnain minal ummah kulliha anna man kaffara bis salati aw biz zakati aw bil haji aw bil umrah aw bi syai'in mimma ajmal muslimuna ala anna Allah Ta'ala bayyanahu ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nassa alaihi min a'mali syariah fa innahu kafir habitul amal." Tidak ada khilaf di antara dua orang dari umat ini, dari umat Islam. Siapa yang mengingkari salat atau zakat atau haji atau umrah atau yang telah disepakati oleh kaum muslimin, ya, maka dia telah kafir. Ini perkara-perkara yang diketahui dengan jelas merupakan perkara agama. Kalau ada yang nekat menghalalkan atau menolak, baik menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Taib, kenapa dia dihukumi kafir? Ya, ada beberapa tinjauan yang menjadikan orang yang mengingkari hukum-hukum ini adalah divonis kafir. Yang pertama, ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Yaitu al-iftira ala Allah. Iftira ala Allah. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat, ya, tentang hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 115, 117, ya. An-Nahl 115 sampai 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza haramun, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhiba." Dan janganlah kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian suatu kedustaan dengan mengatakan hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini hukumnya haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, dan agar sehingga kalian berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang berdosa nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Mata'un qalil wa lahum adzabun alim. Mata'un qalil, mereka mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit, wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, ya. Jadi orang yang merubah-rubah hukum, ya, mereka dikatakan telah berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, ya. Di antara bentuk sebab yang menjadikan orang mengingkari perkara yang diketahui dalam agama jadi kafir karena itu merupakan bentuk protes terhadap Allah. Al-i'tirad 'ala Allah. Ya. I'tirad 'ala syar'illah, ya. Protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini mirip dengan orang-orang musyrikin yang mereka menolak hukum riba. Orang-orang musyrikin dalam Al-Quran, mereka berkata, innamal bai'u mislur riba. Kata mereka, jual beli sama dengan riba. Mereka protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah sebab, banyak kesesatan-kesesatan dibangun di atas menolak syariat Allah dengan akal, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syahristani di awal kitabnya Al-Milal wa Nihal, di mana dia berkata, aslu kulli syarrin huwa min mu'aradatin nasi bir ra'yi. Pokok atau asal dari segala keburukan adalah menentang dalil dengan akal. Wa taqdimil hawa ala syara', dan mendahulukan hawa nafsu di atas syariat, ya. Jadi orang yang menolak syariat Allah dan mengatakan ini halal dia bilang haram, haram dia bilang halal, kata minum khamr tidak mengapa, zina tidak jadi masalah, maka dia telah protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu cukup membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang menjadikan dia kafir, misalnya yang ketiga, karena dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Kita sering mengatakan raditu billahi rabba. Apa artinya? Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Nah ini Allah turunkan Tuhan, dia bilang dia tidak setuju. Dia mengatakan tidak, hukumnya begini. Allah bilang zina haram, dia bilang halal. Ya. Allah bilang salat wajib, tidak wajib. Allah mengatakan jilbab wajib, dia tidak wajib. Sehingga dia seakan-akan tidak ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Demikian juga dia mencela sifat-sifat Allah.
Di antaranya sifat ilmu, di antaranya maha ilmu dan maha hikmah, maha bijak. Ketika Allah menghalalkan atau mengharamkan, seakan-akan Allah tidak tahu tentang yang seharusnya seperti apa. Seakan-akan Allah tidak hakim, tidak bijak. Sehingga dia protes, dia tidak terima. Dia tidak terima. Sehingga secara tidak langsung dia menolak sifat ilmu Allah dan menolak sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu bahwasanya Allah Maha berilmu, tentu dia tahu hukum Allah yang terbaik, ya. Ya, tapi ketika dia bilang ini tidak tepat, ini tidak benar, berarti dia tidak mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bilang ini tidak pas, ini kurang pas, ini tidak mengakui hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bijak. Kenapa Allah bikin hukum begini? Jadi orang yang menolak perkara yang sudah jelas dalam agama, seakan-akan dia mengatakan Allah tidak punya ilmu, tidak pantas untuk membuat hukum seperti ini, dan Allah tidak bijak. Kemudian di antaranya yang menyebabkan dia menjadi kafir, ya. Yang kelima, yaitu membatalkan keimanan. Keimanan dan keislaman. Apa iman? Iman artinya adalah ikrar, mengakui dan membenarkan. Mengakui dan membenarkan. Islam artinya pasrah menerima. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, misalnya innama qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi an yaqula sami'na an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Hanyalah perkataan kaum mukminin jika diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki mukmin dan seorang wanita mukminah jika Allah telah beri pilihan dan Rasulnya beri pilihan, kemudian dia punya pilihan lain. Jelas ini, ya, konsekuensi iman harusnya menerima. Dia tidak terima. Ya. Kalau Allah sudah, Rasulnya sudah pilih, kalau dia ngaku Allah sebagai Allah, dia ngaku Rasul sebagai utusan Tuhan, harusnya dia terima. Dan dia malah tidak terima, dia tolak. Padahal sudah jelas ini dari Allah, dari Rasul, dia tolak. Contohnya lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu tidak pantas, ya. Demi Rabbmu, fala rabbika la yu'minu, mereka tidaklah beriman. Mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kau adalah hakim atas perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati gerundel dalam hati mereka atas keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah. Nah, orang yang menolak hukum Allah, mengatakan ini halal dia bilang haram, ini haram dia bilang halal, maka sungguhnya dia telah membatalkan keimanannya, karena iman itu menerima, mengakui, membenarkan. Ini dia tolak, dia tidak membenarkan. Islam artinya pasrah menerima, ini dia malah tolak. Jadi orang yang menolak hukum Allah yang sudah jelas, maka dia telah kafir, di antaranya karena imannya dan Islamnya batal, ya. Bahkan kemudian dia mendustakan, ya, Allah bilang begini, bilang tidak, ya, dia berarti mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis Al-Bara bin Azib Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Al-Ausi, dia berkata, marra bi ammi Al-Harits bin Amr wa ma'ahu liwa qad aqadahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pamanku Al-Harits bin Amr melewatiku, dan dia membawa sebuah bendera yang telah dibuat oleh Nabi untuk dibawa oleh pamanku. Fasa'altu, aku bertanya, ada apa? Mau kemana? Kenapa bawa bendera? Maka pamanku menjawab, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adriba unuqa rajulin tazawwaja imra'ata abihi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu telah mengutusku untuk memenggal leher seorang yang telah menikah dengan istri bapaknya. Seorang yang menikahi istri bapaknya. Ya. Jadi di zaman Nabi ada seorang yang nekat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tankihu ma nakah aba'ukum minan nisa."
Janganlah kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Bapaknya sudah menikah, kemudian bapaknya meninggal, atau bapaknya sudah menikah, bapaknya cerai, tidak boleh dinikahi. Ini dia nekat. Dia suka dengan bekas istri bapaknya. Entah janda bapaknya, entah ceraian bapaknya. Dia nekat nikah. Ini berarti dia mengingkari firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Allah Taala berfirman surat An-Nisa ayat 22, janganlah kalian menikahi wanita yang telah pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Maka akhirnya dia telah mengingkari perkara yang telah diketahui dalam agama. Maka Nabi SAW menyuruh Al-Harith bin Amr untuk membunuh orang tersebut, ya. Karena dia telah keluar dari Islam, ya. Telah keluar dari Islam karena telah mengingkari perkara yang ditetapkan oleh syariat, ya. Dan oleh karenanya dikatakan juga di antara sebab mengkafirkan adalah dia mendustakan. Mendustakan, ya, ayat Allah. Allah mengatakan ini haram, dia bilang tidak, dia mendustakan. Jadi kita orang yang mendustakan ayat Allah di neraka jahanam. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguhnya orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Inilah beberapa hal, ya, yang menjadikan seorang yang terjerumus dalam hal ini, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran, ya. Dia terjerumus dalam kekufuran karena hal-hal yang telah saya sebutkan. Satu hal saja bisa cukup buat dia terjerumus dalam kekufuran, apalagi dia mengumpulkan berbagai macam perkara-perkara ini. Taib, kita akan sebutkan model-model orang-orang yang mengingkari perkara yang jelas dalam agama. Tapi intinya ini semua, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah, perkara ini semua intinya dia kafir. Kenapa? Karena sudah tahu itu hukum jelas dari Allah, tapi tetap nekat mengingkari, ya. Ya jelas dia kafir, orang tidak tahu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengingkari. Makanya ketika kita membahas ini, kita bahas tentang perkara yang maklum syai'in maklum minad din bid-darurah. Jadi perkara yang harus jelas. Adapun kalau perkara yang tidak jelas, yang dia tidak tahu, dia ingkari, maka tidak kafir tentunya. Berarti dia jahil, dia tidak ngerti. Ya. Oleh karenanya ketika para ulama menjelaskan tentang perkara yang darurat, ya, perkara yang jelas, yang diingkari, ada dua, ijma, ya, namun tidak semua orang tahu. Orang tahu hukumnya. Yang kedua, ijma, dan semua orang tahu hukumnya. Nah, yang menjadikan orang mengingkari kafir itu yang ini. Dia sudah tahu, itu para ulama sudah ijma dan semua orang tahu hukumnya, semua orang Islam tahu, dia ingkari, itulah yang menjadikan kafir. Adapun yang ini tidak kafir jika diingkari. Meskipun ijma. Ijma maksudnya disepakati oleh para ulama. Contoh perkara ijma namun tidak semua orang mengetahuinya. Banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya musik. Musik haram itu ijma. Tidak salah. Kalau ada yang mengatakan musik halal, apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Musik haram itu ijma. Tetapi kalau ada orang nekat mengatakan musik halal, apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Karena ini bukan perkara ijma yang diketahui dari seluruh orang Islam. Beda.
Ya, banyak perkara ijma ya. Misalnya demikian ya. Misalnya ijma bahwasanya ibu dapat warisan. Semua orang tahu, tapi tidak semua orang ngerti hukum waris. Kalau ada orang ketika ayahnya meninggal, dia tidak mau kasih harta kepada ibunya, dia tidak mau. Kalau kita bilang dia kafir, kita bilang dia tidak ngerti. Memang ini ijma ulama, namanya ibu harus dapat warisan, dalam Al-Quran juga disebut. Tapi dia enggak ngerti. Meskipun perkara ijma, tapi banyak orang tidak tahu. Nah, kalau ada orang mengingkari hal ini, apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Ijma ulama walidzakari mithlu hadzal untsayain. Bahwasanya laki-laki ahli waris dengan wanita, anak laki-laki dan wanita, dalam sebagian kondisi laki-laki 2 kali lipat daripada anak wanita. Tapi apakah semua orang Islam tahu akan hal ini? Banyak yang tidak tahu. Kalau yang saya tidak mau, dia tidak tahu, dia tidak tahu hukum Islam. Apa kata bilang dia kafir? Jawabannya tidak. Jadi banyak perkara ijma, namun perkaranya tidak diketahui oleh seluruh umat Islam. Lain halnya dengan perkara ijma yang semua orang mengetahui hukumnya. Seperti saya katakan tadi, wajibnya jilbab, wajib sholat, wajibnya puasa Ramadan, ya, haramnya minum khamar, haramnya makan babi, misalnya ya, haramnya menyembah berhala, ya. Haramnya minum khamar, haramnya homoseksual. Ini semua orang tahu. Semua orang Islam tahu. Kecuali yang baru masuk Islam, mu'allaf baru masuk Islam, atau tinggal di daerah yang jauh dari ilmu. Tapi secara umum, kalau kita bicara misalnya masyarakat Jakarta, semua orang tahu. Apa ada orang Islam, orang Jakarta enggak tahu kalau khamar itu haram? Semua orang Islam di Jakarta semua tahu. Nah, kalau dia tetap nekat mengatakan halal, maka itulah dia kafir. Karena dia nekat menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah iktibarat atau kenapa yang mengingkari hukum tersebut kafir ya. Dia. Tapi kita sekarang sebutkan model-model orang yang mengingkari hal ini ya. Model-model mengingkari perkara yang jelas dalam agama. Ada beberapa model. Pertama, yaitu dia dengan terang-terangan menolak, ya, tanpa dalil dan argumentasi. Saya tidak suka, intinya demikian. Ini hukum Allah tapi saya tidak setuju. Ini hukum jilbab wajib, enggak, saya enggak wajib. Ya. Salat wajib, enggak wajib. Padahal enggak ada dalil, pokoknya saya enggak setuju. Ini contoh dia terang-terangan menolak tanpa dalil, tanpa argumentasi. Ya. Salat 5 waktu, salat 2 waktu aja. Salat 3 waktu aja. Enggak ada 5, 3 saja, ya. Tanpa argumentasi. Orang semua tahu salat 5 waktu. Orang Islam yang sudah lama ya, tahu salat 5 waktu, bilang enggak. Apa dalilnya? Tanpa argumentasi. Ini contoh terang-terangan. Homoseksual halal tanpa pokoknya meskipun dalam Al-Qur'an haram, saya bilang halal. Ini contoh, ini jelas kafir. Dia tolak terang-terangan tanpa ada argumentasi sama sekali. Model yang kedua, mengingkari dengan takwil. Itu argumentasi yang tidak bisa diterima. Contohnya, ini juga banyak contohnya. Contoh, seperti orang-orang batiniyah, kaum batiniyah yang memiliki tafsir batin atau meyakini tafsir batin. Misalnya mereka mengatakan yang dimaksud dengan faraid, salat, haji, puasa itu bukan sebagaimana yang kalian ketahui, maksudnya yaitu nama-nama orang. Itu salat maksudnya si fulan, haji maksudnya si fulan,
zakat maksudnya si fulan, saum maksudnya si fulan, kita disuruh untuk berwala kepada mereka. Ini contoh takwil tapi tidak bisa diterima. Adapun perkara-perkara yang haram seperti zina, minum khamar, kata mereka itu bukan barang-barang yang kalian itu tafsir zahir. Kita punya tafsir batin. Maksud dari zina, khamar, membunuh itu maksudnya nama-nama orang tertentu yang kita diperintahkan untuk berlepas diri dari orang-orang tersebut. Jadi kata mereka apa yang kalian lihat itu tidak boleh ditafsirkan secara zahir, tapi itu merupakan simbol-simbol yang menunjukkan pada makna yang lain. Jadi kata mereka haji, puasa, salat, zakat ini adalah simbol dari nama-nama orang tertentu yang kita diperintahkan untuk berwala. Adapun salat tidak wajib, zakat tidak wajib, yang seperti kalian lakukan tidak wajib, itu zahir. Kita punya tafsir batin. Baik, minum khamar, berzina bagaimana? Mereka bilang kita punya tafsir batin. Tafsir batin dari khamar, zina, membunuh, mencuri itu adalah nama-nama orang, simbol-simbol yang menunjukkan nama orang, nama orang-orang tertentu yang kita diperintahkan untuk berlepas diri nama-nama orang tertentu. Adapun minum khamar enggak ada masalah. Adapun zina tidak jadi masalah. Ini jelas kafir. Mereka punya takwil, alasan, argumentasi tapi tidak bisa diterima. Ini contoh, ini kelompok seperti ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa. Ada kelompok seperti ini. Ada kelompok kebatinan yang mereka memiliki tafsir-tafsir batin. Ada tafsir zahir, mereka punya tafsir batinnya aneh-aneh. Ya seperti Qaramita mengatakan namanya haji. Haji adalah dalam bahasa artinya qasada atau menuju atau ziarah. Maksudnya menziarahi ulama tertentu. Bukan pergi ke Ka'bah, bukan kata mereka. Contoh mereka mengatakan saum. Saum secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Bukan seperti yang kalian lakukan wahai kaum muslimin. Menahan makan, minum dan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maksud dari saum adalah menahan rahasia. Ini contoh tafsir kebatinan dari kelompok Qaramita. Tafsir kebatinan dari puasa adalah menahan, maksudnya menahan rahasia, jangan dibeberkan. Adapun puasa itu tidak berlaku. Jadi mereka menolak hukum Allah dengan tafsir batin. Ini kafir. Ustaz, mereka punya argumentasi. Ya, argumentasi tidak diterima. Tidak bisa diterima. Tapi contoh yang kedua, seperti kaum Sufia ekstrim. Ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Sebagaimana pertemuan lalu? Pertemuan sebelumnya. Mereka mengatakan, jika sudah yakin maka tidak wajib syariat. Jika sudah ma'rifat, gugur syariat. Ini sudah kita jelas pertemuan lain. Ini juga kafir. Adapun mereka berdalih, beralibi dengan misalnya karena Allah berfirman begini, karena kita sudah yakin, wa'bud rabbaka ta'yati akal yakin, sembahlah Allah sampai kau yakin, sudah yakin enggak perlu sembah Allah lagi. Ini semua meskipun dianggap dalil oleh mereka namun tidak diterima argumentasi mereka. Takwil mereka tidak bisa diterima karena namanya wajib ibadah semua orang tahu. Orang Islam ya beribadah, namanya hamba beribadah kepada Tuhan. Kemudian mereka mengatakan tidak wajib ibadah, jelas mereka kafir. Contoh lagi misalnya takwil orang-orang liberal, ya, ini juga sudah saya singgung pada pertemuan lalu. Orang liberal dengan tafsir hermeneutikanya akhirnya menghalalkan banyak hal yang sudah jelas. Seperti mereka mengatakan wanita boleh mencerai. Dalam Islam tidak ada wanita boleh mencerai. Yang mencerai laki-laki. Semua orang tahu namanya tukang cerai laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan yang mencerai. Tidak namanya laki-laki masa iddah. Semua orang tahu. Saya punya masa iddah ini gimana? Ya. Contoh sepertinya mereka mengatakan homoseksual halal. Dari mana seperti ini? Semua orang tahu homoseksual haram. Maka meskipun mereka berusaha mencari argumentasi untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, maka tidak bisa diterima. Ya. Saya pernah membahas secara khusus tentang salah seorang dari kaum liberal yang mereka menghalalkan zina, ya, menghalalkan zina dengan alasan macam-macam, ya, tidak bisa diterima zina. Kata mereka zina suka sama suka bukan zina, ya, tidak jadi masalah. Ini semua orang tahu zina itu haram. Orang Islam yang sudah Islam tahu kalau belum nikah kemudian berhubungan itu haram, semua orang tahu. Kemudian dia mengatakan halal, ya, maka orang ini telah melakukan kekufuran. Orang ini telah melakukan kekufuran. Ini di antara model-model orang yang mengingkari perkara yang jelas dalam agama. Sebagian mereka terkadang mendatangkan dalil, tapi dalil tidak bisa diterima. Baik.
Tapi yang terakhir, hukum orang ya yang melakukan ini hukum orang yang melakukan hal ini ada dua kondisi. Pertama, jika dia tidak ngerti, tidak tahu hukumnya. Meski semua orang tahu. Meskipun semua orang sudah tahu. Dan ini bisa tergambarkan, hal ini mungkin pada dua model orang. Yang pertama, baru masuk Islam. Kemudian yang kedua, atau sudah lama masuk Islam, tapi tinggal di daerah terpencil, daerah jauh dari ilmu. Sudah lama masuk Islam tapi tinggal di daerah jauh dari ilmu. Nah, kedua orang ini tidak langsung dikafirkan. Ini tidak dikafirkan. Karena syaratnya adalah kafir kapan? Ketika dia mengingkari suatu perkara yang jelas itu dari agama. Dia sendiri tidak tahu kalau itu dari agama. Kenapa tidak tahu? Karena dia baru masuk Islam. Atau kenapa tidak tahu? Dia sudah lama tinggal sudah lama masuk Islam tapi dia jauh dari ilmu. Di antara dalil akan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala shadaqah." Perhatikan. Islam akan sirna sedikit demi sedikit. Sebagaimana warna di baju akan sirna sedikit tapi nanti akan hilang. Ini Rasulullah bicara tentang menjelang hari kiamat. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk. Sampai tidak diketahui apa lagi puasa, apa itu salat, apa itu nusuk. Sampai ada satu zaman seperti itu. Di akhir zaman tidak diketahui lagi apa itu salat. Padahal salat adalah maklum minad-din bid-darurah. Semua orang tahu salat, tapi ada zaman di mana salat orang enggak tahu salat itu apa. Orang tidak tahu apa itu puasa, orang tidak tahu apa itu nusuk, haji, orang tidak tahu sedekah, apa itu zakat. Wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailah fala yabqa fil ardi minhu ayah. Maka Al-Qur'an akan diangkat tidak tersisa ayat. Wa tabaqa tawaif minan nas wa syekhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahnu naquluha. Kemudian yang tersisa hanyalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an sudah diangkat, sekelompok orang dari kalangan orang-orang, yaitu sekelompok orang, kemudian orang sudah tua, nenek-nenek, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami dulu mengucapkan la ilaha illallah fanahnu naqulu, maka kami juga mengucapkan la ilaha illallah. Padahal salat mereka sudah tidak kenal, puasa mereka sudah tidak kenal, zakat mereka sudah tidak kenal, haji mereka sudah tidak kenal. Ini perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Tapi karena hilangnya ilmu mereka tidak kenal lagi, ya. Ketika Hudzaifah meriwayatkan hadis ini, salah seorang tabi'in bertanya yang bernama Silah bin Zufar kepada Hudzaifah, "Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala shadaqah?" Apakah bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah sementara mereka tidak tahu apa itu puasa, apa itu salat, apa itu nusuk, apa itu haji, apa itu sedekah? Fa arada an Hudzaifah thalatha marrat. Hudzaifah tidak menjawab sampai ditanya 3 kali. Apakah bermanfaat la ilaha illallah mereka? Tsumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Akhirnya ketika ditanya 3 kali, Hudzaifah menghadap mereka dan berkata, "Ya Silah, wahai fulan, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar." Mereka akan selamat dari neraka, mereka akan selamat dari neraka. Mereka akan selamat dari neraka dengan la ilaha illallah tersebut. La ilaha tersebut menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Sampai disebut 3 kali. Ini dalil bahwasanya bisa jadi dia tidak tahu salat, bisa jadi dia tidak tahu puasa. Kenapa? Karena tidak ada ilmu, dan itu bisa akan terjadi di suatu zaman di masa depan, dan atau bisa terjadi di
zaman mungkin orang masuk Islam teman tinggal di penghujung Eropa 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu tidak tahu hukum-hukum. Enggak tahu kalau zina itu haram, mungkin terjadi. Dia masuk Islam, bapaknya ajaran kamu tuh Islam, yang disembah adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah Nabi Isa. Kemudian bapaknya tidak sempat ngajar, dia meninggal, dia tinggal sendiri di tengah, misalnya di tengah orang-orang kafir. Dan dia biasa di situ orang-orang zina, dia tidak ngerti dia zina minum khamar, tapi dia tidak mau sembah Yesus misalnya, tidak mau Nabi Isa. Dia muslim. Tapi tidak tahu kalau khamar itu haram, dia tidak tahu kalau zina itu. Apakah orang ini kafir? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu bagian dari agama. Sehingga tidak terpenuhi syarat untuk menghukum dia sebagai orang yang keluar dari Islam. Ini contoh. Model kedua, dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya. Ya. Ini adalah orang, misalnya contoh, orang yang sudah lama Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka tahu ini hukum Allah, mereka sudah tahu. Apalagi sudah level ustadz, kiai, ya. Orang seperti ini ya sudah, kita mau bicara apa? Tidak perlu ditegakkan hujah. Mereka ini sudah ngerti, kita sudah pastikan mereka ngerti, tapi mereka tetap nekat untuk menolak. Kita ini orang keluar dari Islam. Kita bukan bicara sama orang anak kecil, kita bicara seorang ngajar di Universitas Islam. Kemudian mengatakan zina halal, kafir orang seperti ini. Sudah ngajar, sudah ustaz, sudah ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa, baca kitab, kemudian buat tesis, disertasi judulnya zina halal. Ini bukan orang Islam. Apa yang mau kita tegakkan hujah? Dia ngerti kok. Memang dia tidak terima, dia mengatakan ini boleh kalau seperti ini. Mau pakai takwil, pakai syubhat tidak diterima. Kalau kita terima syubhat mereka, maka Al-Qarami atau Batiniyah juga kita terima. Sofia yang mengatakan saya tidak perlu sholat juga kita terima takwilnya kalau begitu ya. Maka kita bilang kalau model orang tersebut sudah lama di Islam, bahkan dia sudah berlabel kiai atau berlabel ustadz, tetap nekat menolak hukum tersebut, maka dia itu orang telah keluar dari Islam ya. Kita hanya minta dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita debat percuma, dia sudah ngerti. Dia sudah ngerti, kita bertobat, kamu bertobat ya. Hati-hati, ini kekufuran. Kita minta dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir peringatan, orang yang melakukan perkara haram, kondisi orang terhadap kondisi orang-orang terhadap perkara haram yang jelas. Kondisi pertama, melakukan perkara haram tapi sadar bahwa itu haram. Dan dia merasa berdosa. Misalnya kita bicara, misalnya apa? Contoh khamar, contoh zina lah, zina. Contoh zina. Dia zina, tapi dia tahu itu hukumnya haram. Dan dia merasa berdosa. Orang ini tidak kafir tentunya. Ini tentu tidak kafir. Ini pelaku dosa besar. Fasik, tapi tidak kafir. Model kedua, ya, dia berzina dan meyakini zina halal. Zina itu halal. Maka ini kafir. Karena menolak
hukum Allah. Model ketiga, dia tidak berzina. Tapi dia meyakini zina halal. Sama. Hukumnya sama dengan seperti ini. Hukumnya juga kafir, ya. Hukumnya juga kafir. Makanya ada orang, dia orang Islam, tapi dia meyakini orang Nasara juga masuk surga. Sementara Allah bilang orang kafir masuk neraka, dia bilang enggak. Nasara, Yahudi, Buddha, Hindu semuanya masuk surga. Meskipun dia tidak beragama mereka, tetap agama Islam. Sama saja keyakinan dia tersebut membatalkan keislamannya. Baik, demikian saja Dok, apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.